Ini Jakarta. Deretan gedung menjulang, membuat parasnya kian menawan. Jakarta bagi sekitar 28 juta warganya menjadi tempat peraduan, menggantungkan nasib dan mencari rezeki demi sesuap nasi. Di balik kemegahannya, ibu kota menyimpan cerita tentang seni bertahan hidup meski harus berada di jalanan. Termasuk Revan yang masih berusia 14 tahun. Mengamen di jalanan telah dijalaninya sejak kecil bersama sang ibu. Sempat berhenti dari kehidupan jalanan, namun 3 tahun lalu karena ajakan teman, Revan kembali ke jalan dengan menjadi badut. Sejak ibu dan ayahnya bercerai, sulung 4 bersaudara yang duduk di bangku kelas 6 SD ini menjadi penopang hidup keluarga. Kecilnya saya seumuran siapa ya? Adik saya yang cewek itu saya udah ngamen sendiri. Ngamen di lampu merah, mama juga ngamen. Tapi ntar kalau saya capek saya digendong. Pas saya jajal ngebalut, oh begini rasanya capek juga. Dan saya di situ udah mulai nggak mau badut lagi tuh pertamanya. Kedengar adik saya mau minta makan, minta jajan nggak ada duit, ya udah saya lanjut ke badut sampai sekarang. Buat makan orang tua saya juga. Revan tinggal bersama ibu dan ketiga adiknya di sebuah kontrakan kecil di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tiap bulan, Rp800.000 mesti disetor untuk membayar listrik dan kontrakan. Sang ibu, Eva, yang bekerja sebagai buruh di rumah makan, mulanya tak tahu kalau buah hatinya membadut. Pas posisi kepepet, mau bayar kontrakan, 2 bulan nggak bayar. 2 bulan nggak bayar, dicabut istri. Nah dia sampai nangis. Kita selama seminggu tidur gelap-gelapan pas panasan. Maka dia nggak mau, ternyata aku susah ada gimana. Sekarang mama kalau aku nggak nyari uang, nggak ngebantuin mama gimana, entah buat adik-adik Revan yang lain gitu kan. Kebahagiaan mama sekarang udah nggak sama ayah, nggak mau kayak gitu. Revan emang berbakti banget sama orang tua. Terus jadi dia nggak mau ngeliat orang tuanya kayak gimana gitu kan. Nanggung sendirian apa sendiri gitu kan, ngurusin adik-adiknya, ngurusin kakeknya juga di sini. Hari itu, kami mengikutinya membadut. Dia bersama kawannya mengais rezeki ke kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Udah jalan ya, di sore nggak tungguin lama. Jalan. Mau berapa bang? Kebayaran lama bang? Mana? Kebayaran lama. Ya 35. Jalan deh tuh. Babe, misi babe, bakal makan be. Ingatnya aja babe. Revan berteman dengan teriknya mentari dan gelapnya malam. Sejak pukul 12 siang, ia mulai membadut. Dan biasanya berakhir pada pukul 9 malam. Kerasnya hidup di jalan tak mengurungkan nyali Revan. Bukan preman atau kejahatan yang ia takutkan, tapi saat tak mendapat uang untuk dibawa pulang. Tiada henti Revan berjalan terus, dan terus, sampai mentari terbenam. Dia harap-harap cemas dapat berapa pemasukan hari ini, karena Rp30.000 mesti disetor ke jasa penyewa kostum setiap hari. Sehari, ia biasa mendapat Rp70.000–100.000. Sesekali, di atas itu, ada kalanya hanya Rp20.000 saja yang ia raup. Namun, malam itu, rasanya keberuntungan belum berpihak padanya. Revan tadi kita udah ngikutin Revan jalan dari siang, sore, sampai malam gitu. Hitung dong, ini sekarang udah dapat berapa Revan? Ya nggak tahu kak, saya baru dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kak, baru 12.000 kak. Baru 12.000, tadi selama itu loh kita udah berjam-jam jalan. Ya sepi kali kak. Tadi sempat dibeliin buat makan juga ya. Tadi buat makan habis berapa nih? Kalau ditambahin sama ini, berarti baru dapat berapa? Paling 22. Pekerjaan sebagai badut jalanan mendatangkan resiko bagi anak. Jalanan bukanlah tempat yang aman untuk anak sebab rentan kekerasan.
kehidupan mereka yang di jalan, hidup di jalan itu kan bukan sesuatu hal yang aman ya, karena mereka sebetulnya memang di ruang publik dengan pekerjaan sektor yang sangat rentan gitu ya, rentan dengan kekerasan. Itu termasuk kalau anak-anak ataupun perempuan itu sebetulnya rentan terhadap kekerasan seksual. Saat ini tiada pilihan lain bagi Revan dan keluarganya. Upah bulanan ibunya tak mencukupi kebutuhan harian keluarga mereka. Walau berat melepas Revan bekerja sebagai badut jalanan, sang ibu selalu berharap putranya aman dan selamat di jalan. Mengais rupiah di jalanan, Dodi jalani bersama anak istri. Jika tidak, ia tak bisa bertahan hidup di ibu kota. Siang hari, Dodi Saputra beratraksi membadut di daerah Kebayoran Baru, Selatan Jakarta. Bersama sang istri, Yulika, serta anak semata wayangnya, Tara, Dodi menjadikan jalan sebagai tempat mencari nafkah. Kalau Dodi jadi manusia badut, istrinya mengamen dengan gitar kecil ala kadarnya. Pandemi COVID-19 telah menghantam usaha kecilnya berjualan minuman keliling di sekitaran area Blok M Senayan. Kehabisan modal, Dodi alih profesi menjadi badut jalanan. Sepeda kawannya bekerja sudah ia jual senilai Rp800.000 saja. Sebagian uang itu ia pakai untuk membeli baju badut. Modal udah ada kemarin, anak sakit ya pakai buat anak beli itu buat berobat kemarin. Ngurus surat lah kemarin. Oke. Sisanya beli baju badut, ada sisanya. Pengen aja yang pengen didua orang, supaya orang senyum, ketawa, gini. Ya sampai juga joget. Hasilannya dari membadut jalanan tak menentu. Kadang Rp20.000, tapi kalau ramai Rp200.000 bisa dibawa pulang. Ya makan apa enggak, tergantung itu kita hasilan kita. Kalau bisa makan, alhamdulillah lah. Ikut makan aja. Dodi mengaku sebetulnya tidak tega harus mengajak istri dan anaknya bekerja. Kalau anak tidur, sama anak ketidur kan dia tiup angin apa gitu kan dia tidur. Ya atau orang dikasih obat lah, anak sewaan lah. Gitu pahitnya lo ngajak anak. Itulah saya nggak mau ngajak dia. Sering ikut saya sih dia. Ya kata orang gitu di jalanan, ini anak sewaan ya, jangan sembarangan lah. Bisa tes lah. Saya juga ada di sini aja nggak mau pak ngajak anak di jalan. Jalanan memang bukan hal baru bagi Dodi. Dia dulunya mengamen sebelum beralih profesi menjadi pedagang minuman keliling. Dia pun menyimpan cerita kelam mencari nafkah di jalanan. 4 tahun lalu, ia terjatuh dan mendapatkan 18 jahitan di punggung akibat terkena seng saat mencoba kabur dari kejaran Satpol PP. Dodi terciduk dan dimasukkan ke panti sosial. Tetapi, 3 bulan menghuni panti, Dodi kabur. Dia kecewa lantaran tak mendapat pekerjaan seperti yang diiming-imingi. Dia cuma diberi teori seputar bengkel saja. Lari dari panti, diem-diem dari petugas. Kalau kita tahu juga ketangkep, ya kita digebukin. Supaya kita nggak kabur kayak itu. Kita akan dikasih arahan, kasih kerjaan. Diiming-iming gitu ya saya mau lah. Sampai itu nggak turun-turun sayanya, nggak kerja-kerja. Nah itulah saya kabur dari panti. Dodi kini khawatir nasibnya apes jika bertemu Satpol PP lagi. Dalam seminggu, ada hari tertentu ia tak membadut guna menghindari razia. Razia dan panti sosial yang begitu ditakutkan oleh Dodi sebenarnya merupakan sebuah peluang menuju kesejahteraan. Badut atau warga binaan yang direhabilitasi di panti lalu kembali ke jalan lagi dianggap tak menyadari ini. Dia tidak ingin tinggal di panti. Dia ingin aktivitas di jalanan, seperti seseorang yang memang tidak dalam suasana lingkungannya,
dia masuk di lingkungan itu gitu ya. Otomatis dia berusaha semaksimal mungkin beradaptasi dengan lingkungan. Tingkat keseriusan dan konsennya mereka tidak fokus dan tidak dalam kesadarannya ini adalah peluang saya dan ini adalah kesempatan saya untuk berkembang, sehingga dia tidak mendalami atau tidak memberikan satu profesional di pelatihan itu. Ya akhirnya ujungnya kembali lagi, baik itu dia lari ke jalanan atau dengan aktivitas-aktivitas yang baru. Usai seharian mencari peruntungan di jalan, hunian ini menjadi tempat melepas penat bagi Dodi. Rp500.000 per bulan harus dibayarkan untuk tetap tinggal di sini. Selama tak ada pilihan pekerjaan lain, jalanan akan terus menjadi sumber penghidupan bagi Dodi. Kalau ada dana lagi, modal lagi, saya pengen jual dagang lagi. Dia tetap di rumah. Jakarta yang tahun 2022 berusia 495 tahun masih memiliki daya pikat yang luar biasa bagi orang-orang untuk menyandarkan kehidupan, termasuk bagi para badut jalanan. Keberadaan mereka menjamur di sudut-sudut ibu kota sejak pandemi melanda. Kemunculan badut jalanan juga disinyalir dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Betulkah ada ladang bisnis di balik manusia badut, para pencari rezeki di jalanan? Bisa dijadi mereka sebetulnya korban ya, apalagi sekarang kan banyak juga praktek perdagangan manusia ya, orang yang sebetulnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain di dalam rangka untuk memenuhi kepentingan mereka. Bisa jadi dia dapat 50.000 tapi terus kemudian harus setor 30 atau 20 dengan satu dan lain hal. Betulkah ada ladang bisnis di balik manusia badut para pencari rezeki di jalanan? Kemunculan badut jalanan di ibu kota tergolong fenomena baru. Penggunaan kostum membuat mereka tampil beda dari yang lain. Selain berkostum badut layaknya penghibur di acara sirkus dan pesta anak-anak, ada juga yang menggunakan kostum dari tokoh dan karakter dalam film dan kartun. Kami menelusuri jasa sewa kostum badut di salah satu sudut Jakarta. Kami ingin menggali, adakah ladang bisnis tercipta dari tren badut jalanan? Penelusuran mempertemukan kami dengan MN, pemilik sebuah penyewaan kostum badut. MN bercerita pada kami, kostum badut yang disewakannya banyak yang hilang. Sebab badut si penyewa kerap terjaring razia. Wanita paruh baya ini mengaku tak pernah menyewakan kostum badut pada anak-anak di bawah umur. Banyak yang nyewa tuh anak-anak apa udah gede-gede, nanti lah gede-gede. Anak-anak kita nggak kasih, kadang-kadang itu kenal aja nama bapak yang harapnya ondel, kita kasih gitu. Karena orang tua udah bujang lah gitu. MN yang punya lebih dari 10 kostum badut memungut uang sewa kostum yang dipatok sebesar Rp30.000 per hari. Selain itu, ibarat bos, ia juga mengaku menerima uang setoran yang diistilahkan siram dari si penyewa. Siramannya kan cepet, kadang tak sego kalau dia ada, kalau nggak cepet ada kasih sekarang 50. Jadi kayak gue kalau nanti sama nggak dapat duit 20 aja ya, hujan, nggak apa-apa kalau hujan. Bagi mereka yang mengais rezeki dari jalanan, termasuk badut, razia aparat ibarat hantu menyeramkan yang harus dihindari. Mereka terjaring razia akan dibawa ke panti sosial seperti ini. Satya sudah 3 bulan menghuni panti sosial Bina Taruna Jaya 2 di Serpong, Tangerang Selatan. Bapak 3 anak ini terciduk razia di Pasar Jangkrik, Jakarta Timur. Dia sedang membadut saat itu. Pandemi COVID-19 mengantarnya pada profesi badut jalanan sebagai sampingan. Penghasilannya sebagai pengemudi ojek daring tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga.
Dia gundah kalau anaknya tak bisa minum susu. Dari membadut, Satria bisa meraup hingga Rp200.000 per hari. Saya memang ada niatan, yaitu mencari uang sampingan di saat mau lebaran menjelang Idul Fitri. Karena saya mencari uang tambahan itu buat bayar tenor motor, pakaian buat anak, lebaran. Dan saya mempunyai 2 putra dan putri saya. Dan saya harus buat bayar kontrakan, semuanya lah tetek bengek yang lainnya. Di panti sosial, Satria memilih keterampilan reparasi AC. Dengan bekal ini, ia berharap tak kembali membadut di jalanan. Saya pengen punya usaha sendiri di luar, gimana bisa membersihkan AC dengan cara nyari AC sendiri gitu loh. Tanpa ikut orang lain, saya pengen buka usaha sendiri. Satria kini mengaku kapok. Ia amat merindukan anak istrinya dan ingin segera kembali pulang ke rumah. Rekan Satria, Gunawan, sudah 2 bulan menghuni panti sosial Bina Taruna Jaya 2 Serpong. Membadut selama 4 bulan, Gunawan terjaring razia Satpol PP. Dia pun dilimpahkan ke panti ini. Sebelum menjadi badut jalanan, Gunawan bekerja sebagai kuli bangunan. Tetapi penghasilan bulanan dirasa tidak cukup. Dia pun mencoba peruntungan baru dengan menjadi badut. Ya kalau saya ngebadut karena kekurangan ekonomi, kalau misalkan dikumpulin ya ada 500.000 per bulan. Ya bantu bude bayar kontrakan juga, terus buat makan sehari-hari gitu. Mencari uang dari jalanan dirasakan Gunawan lebih mudah. Sama seperti badut jalanan lainnya, dia juga harus menyetor uang harian pada sang bos, pemilik kostum badut. Kalau saya biasanya dari daerah Cipayung terus ke daerah Museum Lubang Buaya, terus ke Taman Mini, balik lagi gitu. Kira-kira saya kalau misalkan jalan dari sore ya 150-an. Itu belum sama setoran. Badut itu punya bos. Setorannya 50 per hari. Kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab munculnya fenomena badut jalanan. Lemahnya penegakan ketertiban menyumbang suburnya badut di jalanan. Selain itu, ada faktor kebiasaan masyarakat yang ikut berperan. Selama masyarakat masih ada yang sebetulnya memberikan gitu ya uang kepada mereka, yaitu akan tetap menyuburkan fenomena ini. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklasifikasikan badut jalanan dalam kelompok yang disebut pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Mereka masuk dalam kategori pengamen dewasa. Karena dengan atribut itu, tapi ada satu alat yang memang dia pakai selain atribut badut, yaitu adalah seperti kaleng atau tempat-tempat yang memang seperti orang meminta-minta gitu ya. Itu tadi, karena kalau kita lihat kreativitas seni, seyogyanya tidak seperti itu. Pada tahun 2020, Dinas Sosial DKI Jakarta mendata sebanyak 360 orang badut jalanan terjaring razia. Pada 2021 jumlahnya melonjak menjadi 868. Kehadiran mereka dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Namun, juga memunculkan rasa belah kasih publik. Berdasarkan survei Litbang Kompas, sebagian masyarakat berempati terhadap kehadiran badut jalanan. Sebagian terhibur, namun ada pula yang merasa terganggu. Sosiolog menilai badut jalanan tak berbeda dengan aksi mengemis, hanya berbeda rupa saja. Itu saya melihatnya ada dalam tanda kutip imitating ya. Jadi selain meniru, tapi saya mencurigai gitu, dan ini sebetulnya juga sudah dibuktikan dari beberapa kajian bahwa mereka sebetulnya memang terkoordinasi, hanya penempatan lokasi mereka di mana begitu. Nah, yang kita masyarakat awam melihatannya, oh ini sedang tren
badut, terlepas mungkin mereka juga bisa dapatkan informasi bahwa badut sekarang sedang menjadi tren. Meski diberikan bekal keterampilan, tidak semuanya mampu mengaplikasikan usai menjalani rehabilitasi di panti sosial. Ketika mereka di luar kan mereka juga akan bergaul dengan orang-orang luar. Bisa saja mungkin bergaul dengan teman-teman lamanya. Akhirnya ini kan menjadi sebuah ibaratnya pengaruh yang kurang baik buat mereka gitu loh. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin juga karena memang kondisi di luar juga tidak semudah mencari pekerjaan itu gitu loh. Akhirnya mungkin mereka balik lagi ke sana gitu loh. Sebetulnya masalah kita bersama begitu. Kalau kita mau menunjukkan bahwa kota kita itu sebetulnya kota yang ramah ya terhadap siapapun. Kata kuncinya 2K sebetulnya, keberpihakan dan komitmen. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan badut jalanan dan orang-orang yang menggantungkan hidup di jalan dari belas kasihan. Anak-anak tidak selayaknya mencari uang di jalan. Menjamin masa depan mereka adalah amanah yang harus dijalankan negara. TNI itu kuat, nah terus TNI itu bisa membagikan orang tuanya sendiri. Ya pengen kan gitu, kami yang membanggakan, membela negara.